إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBTEDU rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi kaidah-kaidah fikih. Kita masuk di kaidah ke-25, yaitu man yaqdiru 'alal insya yaqdiru 'alal iqrar. Ya, kaidah ke-25. Al-qaidatu al-khamisah wal isrun. Itu man yaqdiru alal insya maka yaqdiru alal iqrar. Ya. Kita lihat perkataan dari An-Nazim. Qala An-Nazimu bi anna man yaqdir 'alal iqrar yaqdir 'alal insa fil qarar. Ya, kaidah ke-25. Man yaqdir 'alal insya yaqdir 'alal iqrar. Orang yang bisa memulai atau memulai satu tindakan, ya. Orang yang mampu untuk melakukan satu tindakan, maka dia juga bisa melakukan iqrar. Dia juga bisa memberikan pengakuan telah melakukan tindakan tersebut. Jadi orang yang yaitu memungkinkan dan punya kemampuan untuk melakukan satu tindakan, maka orang ini bisa mengakui telah melakukan tindakan tersebut, ya. Karena dia punya kemampuan untuk melakukannya, punya kemungkinan melakukannya, dan dia punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau dia mengaku maka diterima, ya. Al-insya ini maknanya al-ibtida', ya, memulai. Kemudian al-iqrar sudah lewat pembahasannya iqrar, ya. Jadi iqrar adalah informasi, ya. Di pembahasan sebelumnya sudah disebutkannya iqrar itu informasi yang dia menyudutkan diri dan menguntungkan pihak yang lain. Namanya apa? Iqrar. Mana kaidah? Ya. Yaitu di Al-Jawahir al-Adniyah disebutkan anna syakhsa, ya, seseorang alladzi yamliku mubasyaratan insya'a ma akhbara bihi fa innahu yuqbalu minhu al-iqrar. Ya, seseorang yang bisa langsung melakukan tindakan, ya, maka kalau dia memberikan informasi telah melakukan tindakan tadi, maka informasinya, iqrarnya, pengakuan diterima. Kemudian wa anna man kana fi
fi halati la yaqdiru fiha 'alal insya fa innahu la yamliku al-iqrar bima yukhbiru bihi. Ya, sebaliknya kalau orang yang tidak ada kemungkinan, tidak bisa dia melakukan satu tindakan insya, memulai satu tindakan, maka dia juga tidak bisa untuk memberikan pengakuan karena dia tidak bisa melakukan tindakan. Ya, dalil kaidah ini adalah bisa dilihat di surat An-Nisa 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kalian penegak keadilan, bersaksi untuk Allah karena Allah, meskipun itu memberatkan diri-diri kalian, meskipun itu menyudutkan diri kalian. Ya, kemudian kita lihat tatbik atau penerapan dari kaidah ini. Di sini disebutkan yang pertama, lau aqara al-waliyu al-mujbiru bin nikahi likuf'in qubila iqraruhu wa in ankarathu li'anna man malaka al-insya'a malaka al-iqrar amma idza kana al-waliyu ghairu mujbirin fala yuqbalu iqraruhu li'annahu la yamliku al-insya'. Sekarang ini contohnya adalah berkaitan dengan wali mujbir. Ya, wali mujbir ini wali yang bisa menikahkan perempuan yang diperwaliannya tanpa izin, ya, seperti istilahnya dipaksa. Ya. Dan wali mujbir ini hanya terbatas pada bapak atau kakek. Kalau wali-wali yang lain tidak masuk. Misalnya saudaranya, keponakannya, pamannya, ini nggak masuk wali mujbir. Jadi wali mujbir itu khusus bapak ataupun kakek. Nah, ini kalau dia yang kemudian punya perempuan, misalnya anaknya, dia sudah balik, biker balik, ya, maka dia balik dan masih perawan, ya, maka dia boleh menikahkannya, yaitu dengan tanpa izin. Dengan syarat-syarat, ya, diantaranya dia sekufu. Nah, kemudian si wali mujbir ini mengatakan, ya, mengaku saya telah menikahkan ini si anak ini, ya, menjadi perwaliannya, ya, ini sudah saya nikahkan. Apakah diterima pengakuan itu? Ya, dia mengaku. Jadi orang-orang yang diberi pengakuan ini kan nggak menyaksikan. Ya. Benar nggak dia menikahkan? Nah, ini kan tidak ada kepastian. Tapi karena dia mengaku saya telah menikahkan si fulana ini, karena dia wali mujbir, maka diterima. Kalau diterima berarti terjadi pernikahan. Ya, karena apa? Dia diterima pengakuannya. Kenapa diterima? Karena seandainya saat itu dia menikahkan si perempuan ini, sah nggak nikahnya? Sah, ya, meskipun si perempuan yang jadi perwalian itu mengingkarinya, meskipun dia mengingkarinya. Disebutkan walau aqara al-wali al-mujbiru binikahi likuf'in bila iqraruhu wa inan karatu, meskipun si perempuan yang dikatakan telah dinikahkan itu mengingkari. Kenapa diterima? Karena si wali mujbir ini, bapak ini misalnya, itu bisa kalau suruh melakukan sekarang itu bisa, karena dia sebagai wali mujbir. Karena dia bisa insya, melakukan tindakan, dia mampu bisa melakukan tindakan menikahkan, maka dia ketika mengaku telah menikahkan, ya, dan tadi disebutkan menikahkan tanpa izin, ini mujbir, maka ketika dia mengaku telah menikahkan maka diterima, ya, maka diterima. Ya. Bedanya kalau walinya itu bukan wali mujbir, ya, wali mujbir bukan wali mujbir, misalnya apa? Saudara laki-laki wali, ya, dia mengaku saya telah menikahkan adikku. Ini tidak bisa diterima karena bukan wali mujbir, ya, bukan wali mujbir. Kalau nanti kemudian si perempuannya adiknya mengingkari, maka tidak diterima. Ya. Karena apa? Karena dia bukan wali mujbir. Dia si saudara laki-laki ini wali, tapi tidak bisa menikahkan yang menjadi perwaliannya, misalnya itu adik-adiknya atau kakaknya tanpa izin, itu nggak bisa. Beda dengan bapak dan kakek atau kakek.
Maka karena si wali ini yang ghairul mujbir, yang bukan mujbir, ini tidak bisa melakukan tindakan menikahkan saudara yang perempuan tanpa izin, maka dia kalau mengaku saya telah menikahkannya, maka tidak diterima, ya, tidak diterima. Kemudian contoh yang kedua, yuqbalu qaulul qadhi qabla azlihi hakamtu bikadza liqudratihi 'alal insya bi khilafi ma law qala dzalika ba'da azlihi li adami qudratihi. Diterima pengakuan seorang qadhi sebelum dia terpecat. Jadi dia masih aktif jadi qadhi, masih aktif sebagai qadhi, hakim. Kemudian dia mengatakan saya telah menghukumi perkara ini demikian. Nah, ini diterima atau enggak pengakuannya? Maka diterima, ya, yuqbalu. Kenapa? Karena dia bisa saat itu memutuskan hukum demikian. Karena dia masih aktif menjadi qadhi. Beda halnya kalau dia sudah tidak aktif menjadi qadhi, sudah dihentikan atau dia sudah selesai masa kerjanya, dia sudah selesai masa kerjanya, sudah tidak aktif jadi qadhi, kok dia mengatakan saya ini dulu setelah menetapkan hukum demikian untuk perkara ini. Ini tidak diterima karena saat itu, saat ngomong, saat dia mengaku, ini bisa nggak dia memutuskan hukum? Tidak bisa karena sudah tidak aktif menjadi qadhi. Karena dia tidak bisa yaitu melakukan tindakan tersebut di saat itu, saat dia mengaku, maka ketika mengaku tidak diterima, ya. Kapan diterima pengakuannya? Ketika saat kondisi mengaku ini seandainya dia melakukan tindakan itu bisa, maka diterima. Sehingga hakim kalau dia masih aktif mengaku saya telah memutuskan perkara ini demikian-demikian, karena dia masih aktif jadi hakim, maka diterima pengakuannya, ya. Karena apa? Seandainya dia itu melakukan atau memutuskan hukum di saat itu masih aktif kan, maka dia bisa melakukan tindakan putusan hukum, maka juga pengakuannya diterima. Kemudian kita lihat yang ketiga. Lau akhbaru az-zawju fi asna'il iddah annahu raji'un zawjatahu. Raji'u zawjatihi. Wa bila minhu li'annahu yamliku raj'ataha hina idzin. Bi khilafi ma law akhbara bi raj'atiha ba'da inqidha'i al iddati li adami qudratihi 'ala al insya'i hinaha. Sekarang ini laki-laki suami memberikan informasi mengaku saat istrinya masih dalam masa iddah. Kemudian dia mengaku saya telah merujuk istri saya. Merujuk sehingga menjadi suami istri normal, ya. Suami istri sebagaimana semua istri yang sebelum ditalak, ya. Karena kalau sudah ditalak ini nanti statusnya meskipun seperti istri, tapi ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, ketika sudah dirujuk menjadi suami istri seperti sedia kala. Nah, ini ada seorang suami telah mentalak istrinya, misalnya talak 1 atau talak 2, dan istri masih dalam masa iddah. Kemudian dia ngomong, ngaku, saya telah merujuk istri saya. Telah merujuk istri saya. Nah, pengakuannya telah diterima atau tidak? Maka pengakuannya diterima. Karena apa? Karena seandainya dia saat itu, saat istri dalam masa iddah, dia merujuk, bisa enggak dia? Oh bisa, karena masih dalam masa iddah. Nah, karena dia bisa melakukan tindakan, maka sehingga kalau dia mengaku melakukan tindakan itu, maka diterima. Ya, man yaktiru alal insa, ini orang suami ini yaktiru, mampu alal insa, memulai membuat satu tindakan yaitu merujuk istrinya, maka dia juga mampu untuk mengaku telah melakukan tindakan tersebut. Karena suami ini ketika istri dalam masa iddah, ya, bisa melakukan tindakan merujuk istrinya, maka ketika dia mengaku telah merujuk istrinya, maka diterima. Maka sebaliknya, kalau dia mengaku telah merujuk istrinya, masa iddahnya telah selesai, ya, maka tidak diterima. Karena seandainya dia merujuk saat itu tidak terima, karena masa iddahnya sudah selesai. Jadi kalau masa iddah sudah selesai, maka si perempuan tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Kalau ingin jadi suami istri kembali, maka harus nikah ulang, akad jadid, akad baru. Nah, ini ada misalnya
suami telah mentalak istrinya, masa iddah telah selesai. Kemudian si laki-laki ini ngomong, saya itu telah merujuk istri saya waktu kemarin itu, sewaktu masa iddahnya belum selesai, saya telah merujuknya. Pengakuan tidak diterima. Alasannya, saat dia ngaku ini posisinya sudah masa iddahnya sudah selesai. Bisa nggak ketika masa iddah sudah selesai dia melakukan tindakan rujuk? Tidak bisa. Makanya pengakuannya juga tidak diterima, ya. Yaitu disebutkan orang yang tidak mampu untuk melakukan tindakan di saat itu, maka di saat itu kalau dia mengaku telah melakukan tindakan maka tidak diterima. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Lau aqara asy-syakhsu bidainin li ghairi iqraran shahihatan qubila iqraruhu idza kana yamlikul insa wa illa fala yuqbalu. Ada orang mengaku punya hutang pada orang lain, pengakuan yang sah, maka diterima ikrarnya kalau dia orang yang bisa berhutang. Dia ngaku saya punya hutang pada Zaid, ya. Saya punya hutang pada Zaid. Diterima enggak pengakuannya? Maka yang ngaku ini bisa enggak dia berhutang pada Zaid? Oh bisa, maka diterima. Ya. Kalau dia tidak terpenuhi syarat orang yang bisa berhutang maka tidak diterima. Kemudian di sini ada pengecualian, di antaranya, jadi pengecualian kaidah ini. Yuqbalu iqrarul mar'ah binikah idza sadaqaha zauju wa in kadzaba al waliyu wa syahidan. Ya, ma'adami qudrati alal insya. Diterima pengakuan perempuan telah menikah jika dibenarkan oleh suaminya, ya, meskipun wali dan dua saksi mendustakannya, ya, padahal dia tidak mampu untuk insya, untuk dia menikahkan diri sendiri gak bisa. Jadi ini perempuan mengaku saya itu telah dinikahi oleh Zaid, ya. Zaid mengaku betul perempuan ini sudah saya nikahi. Walinya perempuan mengatakan tidak, dua saksi mengatakan tidak. Maka pengakuan si perempuan diterima. Padahal dia nggak bisa kemudian saat itu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, nggak bisa, tanpa dua saksi nggak bisa. Ini pengecualian, ya dibahas di pelajaran-pelajaran lebih lanjut. Kenapa ini kemudian dikecualikan? Demikian Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran atau kaidah yang ke-25. Insyaallah akan kita lanjutkan kaidah ke-26. Semoga Allah memberikan kemudahan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.